Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan bersama-sama memperingati kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 22 November 2020. Telat, jadi tidak apa-apa. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir di forum ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya yang kami hormati Ketua PW NU Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Ketua PW Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati pula PW Fatayat NU Daerah Istimewa Yogyakarta, PW IPPNU, dan juga PC Muslimat NU se-Daerah Istimewa Yogyakarta, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pagi ini akan kita mulai dari pembukaan, lalu dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga akan dilanjutkan dengan menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Muslimat, dan juga lagu Yalal Waton. Acara yang keempat, sambutan dari Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian acara yang kelima, sambutan dari PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kelima, pembacaan diba oleh tim diba PW Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang keenam, ceramah agama. Yang ketujuh, doa dan penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan membaca Ummul Quran. Kitab liridha'illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Dr. Randa Hajah Sri Haryanti. Kepada beliau waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Walam
يحملون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Qoriah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Muslimat NU, dan dilanjutkan dengan Yalal Waton. Marilah kita dengan sikap sempurna di tempat masing-masing bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Indonesia
sampaikan terima kasih kepada yang bertugas. Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Lutfia Dewi Malik SAG. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Ahmad Rafiq SAG MAG PhD, yang kami hormati Ketua Dewan Penasehat PW Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta beserta Dewan Pakar PW Muslimat NU Daerah Yogyakarta, Ketua PW Fatayat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua IPPNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami banggakan Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU se-Daerah Istimewa Yogyakarta beserta PAC bahkan ranting. Yang kami hormati Ibu Besar Ibu Lulu sebagai dari Duta Besar Arab Saudi, yang mana pada pagi hari ini ikut hadir dalam kesempatan ini. Ibu Ketua Khidmat Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Yayasan Kesejahteraan Muslimat Daerah Istimewa Yogyakarta, dan seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia. Dalam kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah pada kita semua sehingga kita hadir di dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh PW Muslimat NU dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam tercurahkan kepada Junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ahmad Rafiq yang mana dengan berbagai kesibukan beliau bisa memberikan hadir di acara kami. Juga kepada ibu-ibu sekalian kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan yang saat ini kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW karena kita belum bisa bertatap muka secara langsung dengan ibu-ibu sekalian, sehingga yang kita lakukan dalam bentuk virtual ini mudah-mudahan pelaksanaan ini tidak mengurangi rasa khidmat kita untuk berkiprah di muslimat ini. Juga kepada ibu-ibu sekalian kami ucapkan terima kasih khususnya panitia yang telah bersusah payah untuk bisa membuat acara yang seperti ini. Mudah-mudahan nantinya acara ini bisa berjalan dengan lancar. Juga kepada Bapak Rafiq sekaligus kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang akan diterima kita bisa melaksanakannya dengan baik sehubungan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, insya Allah nanti kita kalau pandemi ini sudah berakhir, kita akan bertatap muka dengan ibu-ibu sekalian, khususnya dengan PC Muslimat NU, yang mana sekitar berapa bulan kita tidak bisa bertatap muka. Tapi yang terpenting hati kita tetap untuk memperjuangkan program-program yang ada di dalam muslimat ini. Saya kira itu saja, saya tidak akan berpanjang lebar karena nanti masih banyak acara, yaitu ada grup tiba yang sudah siap tampil di acara ini. Atas nama pimpinan wilayah kami mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampaikan terima kasih kepada Ibu PW Muslimat NU DIY. Acara selanjutnya adalah sambutan dari PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepertinya beliau belum rawuh. Kita langsung memasuki acara yang ke-6, yaitu pembacaan dibak
yang akan dibacakan oleh tim Diba PW Muslimat NU DIY, antara lain Ibu Dr. Anda Hajah Habibah Mustafa, MSI, Ibu Hajah Lulu Munirah Agus, SAG, Ibu Hajah Fatma Amelia Jamil, MSI, Ibu Hajah Sufaya Harsoyo, SAG, SPDI, Ibu Hajah Irhami Sofwan Hilmi. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa hawla wa la quwwata illa billah. Ibu-ibu yang kami hormati, kami mewakili PW Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergabung di dalam tim Tiba PW Muslimat NU akan membacakan tentang syair-syair dan riwayat Nabi dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW guna meningkatkan kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Atas segala amanah kepercayaannya dari PW Muslimat NU kami ucapkan terima kasih, dan atas segala kesalahan kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo kita simak bersama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wadani sahabah, Ya Rabbi wadani sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyakin, Ya Rabbi farham walidina, Ya Rabbi farhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wa'afir fi kulli mu'min, Ya Rabbi la
على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي تشنى بنوري يا ربي حفظك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حيضنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي واصلي كل مسلم يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نهضم بالمشافع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه
Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji adfatan ya jiratan alami ya uhailal judi wal karami adfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Adhata ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami. ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami Nahnu jiranum bidzal harami haramil ihsani wal hasani Nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu wa bi ayatil qur'ani ya'unu فالتائد فينا أخا الوهاني نعرف المضحى وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Adfata ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami adfata ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami. ولنا المعلى وخيف منا فاعلى من هذا وكوني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخاني كم إمام بعده خلفوا منه سادات بذا عرفوا Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Adfata ya jiratal alamin, ya uhailal karami. Adfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Allahumma Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa bihadzal wasfi qad wusifuu min qadimi dahri wa zamani mithlu zainil abidina ali wa ibnihil baqiri khairi wali
والإمام الصادق الحافل وعليه ذي العلا اليقين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة حياة العالم يا أهيل الجود والكرم الفتى يتيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله مقاصد ومع القرآن في قرني أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالذاكرين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة يتيرة العالم يا أهيل الجود يتيرة العالم يا أهيل الجود اللهم صل وبارك عليه. رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة عفاك يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. أهل بيت المصطفى ظهوري هم أمان الأرض فالذاكري شبهوا بالأنجم زهوري لما قد جاء في السنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة يا فتى يا أهيل الجود والكرم. فانجو بها لا تكونوا كذا وتعصم بالله واستعين ربي فانفعنا ببركاتهم ودين الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقاتهم ومعافاة من الفتن. رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله القوي الغالب الولي الغالب الباعث الوارث المالك السالم عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآكل والماكل والطالب والغائب ويوحد الصامت والجامد والتائب يضرب اللهم صل عليه. بفضله الضارب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب الله خلقه ولحما وجلدا وسعر ودما بنجم وثالث متراقب إما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب
La La ilaha ilaha illallah, ilaha la illallah, ilaha la illallah, Muhammadur Rasulullah. إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط خلقه والمواهب ينظر في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من قضاء حاجة أم من المطالب ولو رأيت Allah, قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السوائب والقوم Allah, بين وتائب وخائف لنفسه يعاتب وعابد من الذنوب إليه هارب فلا يزال حتى يكون النهار ذيول الغياهب فيعودون بعد ناجب بالمطلوب وأتركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah. إله إلا الله سبحانه وتعالى من مالك وجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi. نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فقره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم Habaib. اللهم صل Salli wa sallim wa barik alaihi. بسم الله الرحمن الرحيم قيل وآدم Alaihi salam. قبل المراتب غير ونوح Alaihi salam. من الغرب ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب عليه Salam. به تقوم حجته على عقبة الأصنام والكواكب قيل وموسى عليه Salam. ولكن هذا غاضب قيل وعيسى عليه السلام وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته كلة الوقار وتبسته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه الأصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويقول جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يبعث من تهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تدله الغمامة تضيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذبائب Allah. أنفي مني فمنون يهاجب سمعه يسمع صرير القلم بشره إلى السبع السباق ثاقب أجمعه قبله مر بعير فأزلى ما اشتكاه من الغثم والنوائب آمن به الذنب وسلمت عليه الأشجار وخاطبت الأقدار وحن إليه الجبء جميع حنين حزين نادب يداه تظهر بركتهما من المطاعم والمشارب قلبه لا يفعل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمد ولا يجارب أرفعه إلى أشرف المراتب في رغبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراقب في موقف من الملائكة يفرق على سائر المواقف
فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين بقوسين قلت له أنا النبي والمخاطب اللهم اللهم صل وسلم وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب الله وإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف القالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة الله ملحت كواكب على مدحي على مدحي بما رغب النجائب صلاة الله ملحت كواكب على مدحي على مدحي من رغب النجائب بعد هذه السورة باسم الحبائب فهذا شكر أعطاف الرقائب بعد هذه السورة باسم الحبائب أعطاف الرقائب ألم ترها وقد ماتت خطاها وسلت بما سلت من مساحيب صلاة الله ملحت كواكب على مدعي مرغب النجائب فملت للخما ضربا وهنا إلى تلك المعالم والملاعب فملت للخما ضربا وهنا إلى تلك المعالم والملاعب فتعجب زمامي ولا تسبها فقيد شوف يا للحي جادي صلاة الله الحواكب على مدعي على مدعي من النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله على مد خير ما ركب النجائب عليه من المهيمن كل واد صلاة ما صلاة الكواكب هذا نور الكواكب صلاة الله سلام الله على الواكب على من خير ركب النجائب لهم الشعر والأصحاب جميعهم وعذرته الأعضايب صلاة الله كواكب على مد خير من ركب النجائب اللهم صل على محمد
اللهم صل عليه اللهم صل عليه الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجل والعاجل صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المناكب والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه. Atasan Pak dulu. Pak dulu. Mbak dulu, Pak Azan. Bismillahirrahmanirrahim. واهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتدت بها الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور ومدرك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين
الصراط إليك والغمام قد أضلت والملائكة صلوا عليك صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هدي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا بمدهده ونصرته وأهينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعلنا في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم
لقائك من الذاكرين وأهلنا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نسمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada tim Diba. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah disambut Rasulullah dengan pemberian syafaat nanti di hari kiamat. Amin, amin, Allahumma amin. Memasuki acara yang ke-6 yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Muda Ahmad Rafiq SAG, MAG, MA, PhD dengan tema Akhlak Mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mabwalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana abwaaba hikmatika wansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para masyayikh, para yai, bunyai, bil khusus Ibu Bunyai Lutfia Dewi Malik, Ketua PW Muslimat NU DIY, Bunyai Ida Fatimah Zainal Duan pakar nggih Bu, kalian ngapunten nggih, kula nggak hafal ya posisi-posisi panjenengan. Nggih. Dan seluruh hadirin hadirat, insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nggih nyuwun samudra pangapunten kula yang mboten saged mengabsen satu persatu, paling nek kula saged absen Mbak Dail, Bu Dail ngapunten nggih Bu Dail niki karena teman kula. Nggih,
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya aku ingin sampaikan terima kasih atas undangan dan kepercayaannya. Dari awal ketika Bu Rini menyampaikan undangan, kalau sampaikan wah niki nguyahi segera ya. Tapi pada saat yang sama nek nolak kualat. Jadi niki kula serba salah nih Bu. Nek nerima nguyahi segera, nek nolak kualat. Jadi nopo sing mesti kula lakukan niki. Ya injih bismillah. jadi kula milih selamat daripada kualat saja, daripada kan gampang nek nguyahi segera iki caranya ya minimal kan nek apa segeranya jangan ngamuk. Segera aja. Jadi kula milih nyelamatkan diri dari kualatnya mawon. Makanya kula terima undangannya gitu. Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih ngapunten nih karena dari PW tidak hadir jadi kula ganteng dhewe. Jadi kula ganteng dhewe. Jadi alhamdulillah, syukur kehadirat Allah yang berikan kita kesempatan izin silaturahmi walau dengan segala keterbatasannya. Hari ini tadi rilis dari Satgas Covid DIY, seluruh daerah istimewa Yogyakarta sekarang sudah merah. Hanya menyisakan 2 kecamatan di Sleman yang masih orange dan hijau. Satu hijau di Turi, yang satu orange di Gamping. Di kampung kula nggih. Sisanya seluruh DIY itu sudah merah. Mudah-mudahan ikhtiar kita hari ini tetap mengingat baginda Rasul, menyampaikan cinta kita kepada baginda Rasul, dengan segala media yang ada, ini menjadi ikhtiar kita untuk mendapatkan kesehatan, keselamatan. Ikhtiar ini mudah-mudahan diijabah oleh Allah dengan memberikan kita keselamatan, kesehatan, keluarga kita, lingkungan kita, dan seluruh kaum muslimin dan seluruh umat manusia di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ekspresi cinta kita hari ini setelah sama-sama tadi mendengarkan lantunan-lantunan salawat, cerita-cerita kisah-kisah hidup baginda Rasul dari kitab Maulid Ad-Dibai. Sing yang ramenya kan ngapunten nggih nek kula campur-campur nggih para bunyai ibu-ibu sekalian ngapunten nggih nek yang sudah kenal kula yang ngerti nek kula niku mboten tiyang Jawi. Jadi nek bahasa kula nek campur-campur nih. Campur ancur-ancuran. Nggih. Jadi memang kan yang diributkan oleh bagi sebagian orang selawatnya niku nek aslinya ya ora ono sing ribut. Nek selawatannya nih wong kabeh sepakat. Semua orang sepakat dengan salawatnya. Tapi yang bikin mereka sebagian tidak sepakat itu adalah pertama, jadi nek Kanjeng Nabi nggak mungkin hadir ketika kita bersalawat nama ya nek urusan rasa gitu. Nek urusan rasa, urusan beda ngambil dalil ya nggih enggak usah ribut nikunya. Sing penting nek kita sing ngerasa ya dirasakan dhewe-dhewe. Nggih, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sepasal. Pasal kedua, ketika Bu Rini ngontak saya, ini tambah abot, Bu. Tambah abot karena diberi tema sing abotnya ora katulungan. Disuruh bicara tentang akhlaknya Kanjeng Nabi. Ini kan biasa, orang mau bicara akhlak niku, akhlaknya kudu rampung sih. Kan ngaten je. Enggak kayak zaman sekarang kan lagi ramai juga di media gitu. Orang ribut-ribut akhlak. Tapi nek akhlak awake dhewe urung didandani. Makanya pas Bu Rini ngontak saya, waduh, niki temane sudah nguyahi segoro, temane nyundul langit kaya apa? Kayak semut suruh ngangkat barbel. Akhirnya ya muter-muter di atas barbelnya. Tapi nggih bismillah. Tapi ya tadi daripada kula nek nolak kualat kula ya nggih. Akhirnya kula niati nggih ngapunten, izinkan kula sekedar menyampaikan beberapa pesan-pesan keagamaan yang kula paham, yang kula yakin panjenengan semua jauh lebih paham dari kula. Jadi anggap aja iki refreshing di hari Minggu ya. Refreshing di hari Minggu. Nggih, nyon samudra pangapunten niki kula belum sampai rumah niki masih. Jadi kalau panjenengan perhatikan tempatnya niki nek kula mboten di rumah nih. Nggih. Nah, bismillah. Nggih kula izinkan kula mau mulai mengutip dawuhne Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Di kitab Adabul Alim wal Muta'allim beliau mengutip satu pernyataan. Niki
Nek kulo senang, nek kulo cerita dari ceritanya. Ujar beliau, wa qala ba'duhum, berkatalah sebagian orang, at-tauhidu yujibul imana. Faman la imana lahu la tauhida lahu. Wal imanu yujibus syari'ata. Faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhida lahu. Wasyari'atu tujibul adaba. Faman la adaba lahu la syari'ata lahu wa la imana lahu wa la tauhida lahu. J. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di bagian-bagian awal Kitabul Alim wal Muta'allim menyampaikan, mengutip satu pernyataan begini, ujar beliau, sebagian orang berkata bahwa tauhid itu mewajibkan adanya iman. Jadi karena itu faman la imana lahu la tauhida lahu. Orang yang tidak punya iman maka dia tidak akan punya tauhid. Jadi orang baru bisa punya tauhid kalau dia punya iman. Sementara wal iman, iman itu yujibus syari'ata. Dia mewajibkan, meminta adanya syariat. Dia iman itu. Faman la syari'ata lahu, la imana lahu, wa la tauhidalah. Tapi siapa yang tidak punya syariat, maka dia tidak punya iman dan juga tidak punya tauhid. Wasyari'atu tujibul adaba. Sementara syariat itu mewajibkan adanya adab. Faman la adaba lahu, siapa yang tidak punya adab, la syari'ata lahu wala imana lahu wala tauhida lahu. Nah, maka dia tidak punya syariat, dia tidak punya iman, dan dia juga tidak punya tauhid. Santri jadi sawit ini sinten Bu Maryam. Nah, kalau sambil baca catatan di bawahnya. Nah, jadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengingatkan kita dengan kutipan tadi tentang posisi adab. Posisi adab. Jadi posisi adab bagi beliau jadi pangkal dari iman, pangkal dari tauhid, pangkal dari iman, pangkal dari syariat, adanya ada pada adab. Ketika orang kehilangan adab, maka lalu kemudian semuanya juga hilang. Maka pada saat yang sama, dawuh ini juga ingin mengajarkan kepada kita, kalau begitu inti beragama itu sebenarnya adalah adab. Inti beragama adalah adab yang di dalam sejumlah kitab, masanya di dalam kitab tafsir, di dalam sejumlah kitab digambarkan adab itu adalah mahasinul akhlak. Nah, ini karena ada Bu Maryam, saya baca mahasinnya Bu. Mahasinul akhlak itu, maka mahasinul akhlak wa makarimul akhlak. Adab itu adalah bagusnya akhlak, mulianya akhlak, itu yang disebut dengan adab. Nggih, niku sapasal. Nah, lalu kemudian pasal kedua, ini kalau cerita pasal-pasal, pasal kedua, karena sabab itu maka lalu kemudian di banyak pelajaran ada qaul. Ini nyun samudra pangapunten nggih, mungkin panjenengan malah lebih paham dari kula. Kalau sampai sekarang tidak ketemu menelusuri makalah ini, makalahnya siapa. Kita sering di kalangan santri kita mendengar makalah al-adabu fauqal ilmi. Adab itu adanya di atas daripada ilmu. Jadi kalau di Masjid UIN niku di mimbar niku wonten tulisan Bu. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Jadi di atas segala orang, melampaui semua orang yang berilmu itu ada yang alim, ada zat yang maha mengetahui. Tetapi nah, kalau kita, itu kan hubungannya dengan Tuhan. Tetapi di atas hubungan dengan Tuhan, kalau kita santri bukan wa fauqa kulli dzi ilmin alim, tetapi al-adabu fauqal ilmi. Adab itu ada di atas ilmu. Nah, bagaimana memahami adab di atas ilmu itu? Adab di atas ilmu itu bisa dipahami paling tidak di dalam 3 pengertian kan. Pengertian pertama, al-adabu
qablal ilmi. Al-adabu qablal ilmi. Dan saya ingat kalau ada kitab judulnya ya sama persis, Al-adabu qablal ilmi. Jadi bukan al-adabu, memahami al-adabu fauqal ilmi itu makna pertama adalah al-adabu qablal ilmi. Jadi sebelum beradab itu harus didahulukan sebelum ilmu. Nah, disadari atau tidak disadari sebenarnya lakon itu yang sudah kita jalani. Jadi lakon itu yang sudah kita jalani. Nek kita nyantri niku kan yang dahulunya yuk adatnya sih. Nek ilmunya kan ya ilmunya jalan mengikut, ilmunya jalan mengikut. Tapi yang pertama kali kita pelajari itu adalah sopan santun. Bahasanya bisa apa saja. Bahasanya bisa apa saja. Bahasanya bisa sopan santun kan, bisa akhlak kah. Tetapi sebelum ketika orang berangkat nyantri, kita ngaji kemana-mana yang didahulukan adalah adabnya dulu, baru ilmunya mengikut. Baru ilmunya mengikut. Makanya di dalam waiki ilmunya budail iki, ilmunya wong pendidikan ini. Ilmunya wong pendidikan. Jadi makanya sekarang orang di Indonesia ribut-ribut pendidikan karakter dan sebagainya. Iya, di dalam tradisi kita para santri, jauh sebelum orang teriak pendidikan karakter, ya memang dari dulu yang namanya pendidikan itu di kalangan kita adalah karakter. Ya duluan orang belajar itu dulu baru belajar ilmu. Orang berangkat ngaji kemana saja yang dicari duluan itu adalah adabnya. Makanya sangat biasa niki guyonan tapi serius Bu. Sangat biasa nek santri mangkat ngaji pulang ora paham nopo-nopo. Sing penting kalau berkah. Jadi itu jadi pelarian nih. Iki jadi pelarian, jadi excuse bagi santri nek pulang ngaji ora paham nopo-nopo. Ora paham nopo. Oh kan yang penting bukan ilmunya, sing penting yo adabnya. Itu dalil. Itu dalil. Nek santri dapat dalilnya, iki dapat dalil nggih. Ya dalilnya ngato, dalilnya itu bukan ilmunya, yang penting beradab. Wah, daripada nek ilmunya tinggi tapi ora sopan ya ora kena juga. Jadi yang pertama al-adab qablal ilmi. Al-adab qablal ilmi. Jadi orang diajari sopan santun dulu, dia persis seperti kita mengajari anak-anak. Anak-anak nih kok ketika kita suruh cium tangan orang tua, lha iku ya ora paham napa-napa. Enggak ada ilmunya. Kenapa harus cium tangan? Yo hormat saja. Seperti kayak santri pertama kali diajarkan cium tangan Pak Yai, cium tangan Ustadz, cium tangan Bu Nyai, ya tidak dengan pengetahuan, tidak dengan rasionalitas. Nggak ada penjelasannya. Ya penjelasannya cuma satu, ya adab. Adab. Karena sebab itu maka insya Allah al-adab qablal ilmi. Maka lalu kemudian dia bisa menjadi jalan ilmu. Lalu kemudian makna kedua, al-adabu fauqal ilmi itu juga bisa kita maknai dengan al-adabu ma'al ilmi. Adab itu bersamaan dengan ilmu. Jadi dia harus membersamai ilmu. Jadi nggak bisa dipisah, nggak bisa ditinggal-tinggal. Pada saat ilmu, segala pengetahuan, apa saja pengetahuan. Dan pengetahuan itu kan mulai yang dari sederhana, maka adab itu membersamainya. Adab itu membersamainya. Jangan, ya persis seperti yang kita lakoni juga lagi-lagi. Pendidikan karakter, niki bagian seriusnya, nggih, Bu, ngapunten, nggih. Ini kan sebagian besar panjenengan juga pendidik, nggih. Nah, niki kalau cerita bagian seriusnya, bagian rodo kampusnya, bagian ben kalihatan ono PhD-nya ngaten. Kelihatan ada PhD-nya. Injih. Nek kula dan teman-teman, kalau cerita sedikit nggih, niki di luar bagian ustaz. Kula dan teman-teman itu beberapa tahun terakhir biasa kita melakukan beberapa riset penelitian. Nah, kita melakukan riset di mana di beberapa kota. Tahun pertama 20 kota, tahun kedua 15 kota di Indonesia. Di antara objek riset kita, penelitian kita adalah tentang literatur keagamaan. Buku-buku keagamaan yang dibaca oleh anak-anak kita di tingkat aliyah dan SLTA, serta di perguruan tinggi agama maupun umum. Apa aja sih buku agama yang mereka akses? Nah, temuannya tentu panjang, tapi kalau mau cerita tentang isu ini di satu simpul saja. Ada satu simpul menarik. Jadi ternyata pertama dulu kita yang karena kita di kalangan pesantren ini kan sudah sangat terbiasa al-adabu qoblal ilmi. Adab itu ya jalan bagian dari keseharian kita.
Karena adab itulah karakter kita. Ya tadi kadang-kadang ilmunya kalah. Wong biasa kok nyantri gue ngapunten nggih kula santri gue biasa 6 tahun nyantri nggak paham apa-apa tapi adabnya apik banget gitu. Pokoknya ditepuk payai gue alim teplok. Mun ditepuk langsung alim. Ini kan biasa yang tepuk bahu langsung alim tuh biasa gitu. Nek santri keluar 6 tahun nggak paham napa-napa nih gue. Tetapi adabnya terjaga. Nah, karena jadi bagi kita di pondok itu kan bagian dari keseharian, tapi ternyata itu tidak terjadi. Tidak selalu terjadi di lembaga-lembaga pendidikan lain. Di lembaga pendidikan lain tidak selalu terjadi. Ketika tiba-tiba pemerintah jor-joran dengan tema tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter, pendidikan etika. Mulai gelisah guru-guru di sekolah. Pripun carane ngajari. Karena sekolah kan hanya mengajarkan ilmu-ilmu ini tadi, ilmu-ilmu. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya sudah, kita carikan literatur, carikan referensi. Masya Allah. Nah, yang kita temukan adalah ternyata referensi itu ya begitu. Jadi ini buku tentang etika, ini buku tentang akhlak, ini buku tentang moral. Yang ditempatkan terpisah dengan buku-buku yang lain. Satu, pun sak biji masalah niki. Harusnya kan al-adab ma'al ilmi. Pada saat ilmu itu didapatkan, pada saat yang bersamaan pula adab itu menyertainya. Adab itu menyertainya. Jadi kalau sekarang belajar tentang wajibnya sholat, maka adab tentang bagaimana mengajak orang sholat itu membersamai. Kalau enggak nanti, yo tadi, asal wong ora sholat dimusuhi. Wong ora sholat dimusuhi. Sekarang belajar adab tentang memuliakan, belajar ilmu tentang belajar ilmu tentang ketinggian derajat orang yang berilmu. Dia harus disamai, dibarengi dengan adab ketawaduan terhadap ilmu. Oh, nek orang nek tinggi sak tinggi-tingginya terus. Nah, tetapi ternyata kenyataan ini realitasnya di lapangan literaturku misah. Satu. Masalah kedua, kita nah niki kita santri nggih ngapunten nggih kula autokritik nggih, kula autokritik kita di kalangan nahdiyin juga. Kita di kalangan karena adab itu kan sudah bagian dari keseharian kita. Kadang-kadang tidak dibicarakan. Adab itu kan bagi kita lakon, bukan omongan. Orang dipelajari, adab itu dilakoni. Karena kita menganggap itu sudah lakon kita. Kita, ya nek Arab paham adabnya, ya oke nek, mondok sini, gabung. Nah, kan begitu kan, kita kan dikasih sini. Tetapi ternyata kan dunia di luar kita tidak begitu. Dunia tidak selalu begitu. Orang akhirnya apa? Kita tidak punya produksi-produksi literatur yang bisa mengantarkan mereka sana. Wah, akhirnya yang rebutan nopo. Oh, kelompok-kelompok yang lain nih. NU Muhammadiyah itu sedikit sekali mengeluarkan literatur-literatur yang bisa dibaca oleh anak-anak nih. Kita kan literatur kita kan yo karena kita ya tidak salah, udah benar literatur yang kita baca kitab kuning. Tapi ternyata di luar sana ada orang yang membutuhkan yang kita tidak mensuplai. Akhirnya yang mensuplai siapa? Oh, yang mensuplai sing kencang-kencang lagi. Sing kencang-kencang lagi sing suplai buku-buku kecil 5 halaman, 15 halaman. Oh, penak nih anak sekolah kan, masuk kantong, kapan istirahat dibaca. Nah, kita tidak mensuplai buku-buku itu. Ya kita hanya kaget saja akhirnya. Loh, bisa ngaten adab. Nah, jadi al-adabu ma'al ilmi. Adab itu harus bersamaan dengan ilmu. Jadi bisa-bisa. Nah, tingkat yang paling tinggi adalah memahami bagaimana al-adabu fauqal ilmi, al-adabu huwal ilmu. Adab itu sendiri sebenarnya adalah ilmu. Dan ilmu itu adalah adab. Jadi ilmu dan adab itu bukan dua barang yang harus dipisah. Karena pengetahuan apapun dia harus menjadi alat untuk membuat orang semakin merasakan kemanusiaannya. Kan ngaten gitu. Jadi dan itu yang wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Harusnya itu menjadi peringatan. Apapun pengetahuan yang kita dapatkan, dia justru menjadi jalan bagi kita untuk semakin merasakan kemanusiaan, dan inti dari kemanusiaan itu adalah mahasinul akhlak wa makarimul akhlak wa huwal adab. Inti dari kemanusiaan itu kan bagusnya akhlak, mulianya akhlak, dan itulah adab. Maka semakin orang berilmu, maka harusnya dia semakin tunduk. Bukan sebaliknya.
Inggih kula niki kula ngapunten, makanya kula katanya niki nguyahi segoro. Tapi niki jalan di satu sisi ini jalan bagi kula untuk melihat ke dalam ke diri sendiri, tapi pada saat yang sama juga jalan untuk menjaga diri ketika bertemu dengan lingkungan di luar kita. Tetapi al-adabu huwal ilmu. Adab dan ilmu itu ya adab itu ya ilmu. Dia bukan seperti dua sisi mata uang, bukan. Ya memang satu. Dia ya satu itu barangnya. Dan itulah, nah, ini sampai ke kesimpulannya. Itulah teladan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab Nabi itu ya Nabi itu, ilmunya Nabi ya Nabi. Apapun yang Nabi sampaikan, maka dia adalah bagian dari wa innaka la'ala khuluqin azim. Nggih, ngapunten nggih. Kula niki kula dalam batas kedhaifan kula memahami misal ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh sahabat bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi, maka dijawablah oleh Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu adalah Al-Quran. Maka maknanya apa? Makna dari perkataan Aisyah ini berarti kalau kita baca Quran, maka ukuran kebenaran pembacaan dan amal kita itu adalah baiknya akhlak. Bukan sebaliknya. Kita membaca Al-Quran, lalu kemudian menilai-nilai akhlak orang lain. Harusnya kalau kita mengikut dawuhna Aisyah ini tadi, karena kalau kita baca Quran, maka ukuran benar atau tidaknya bacaan kita terhadap Al-Quran, ukuran benar atau tidaknya makna amal kita terhadap Al-Quran adalah baiknya akhlak. Kalaupun terjemahnya udah bagus sekali terjemahnya, terjemahnya ini baca Quran, baca terjemah, baca tafsir. Tapi pada saat yang sama dia melahirkan perilaku yang merusak kemanusiaan, ya tadi al-adab wal ilmu, dia melahirkan pemahaman yang mengambil hak orang lain, dia melahirkan perilaku yang menjadikan orang merasa berhak untuk menghakimi orang lain, dan itu bukan adab, maka pemahaman itu tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu Al-Quran. Jadi seluruh perilaku Nabi disebut atau tidak disebut di dalam Al-Quran, dinyatakan atau tidak dinyatakan di dalam Al-Quran, maka itulah Quran. Nabi nengok orang sakit yang ngelempari Nabi berkali-kali. Kali ketiga nggak ada yang ngelempari, ditanya mana orangnya. Di sana, kata Allah, dia lagi sakit. Nabi tengok dia, itu Quran. Karena khuluquhul Quran. Sekalipun lakon itu tidak eksplisit disebut di dalam Al-Quran. Nabi ngasih makan seorang tua Yahudi di pinggiran kota Madinah. Disuapin, buta disuapin. Sambil nyuapin, dia mengumpat-ngumpat tentang seseorang di tengah kota Madinah yang mengajarkan agama yang aneh dan orang itu gila. Siapa dia? Muhammad, tanya disuapin. Coba kalau kita kayak gitu, lagi nyuapin orang ini bilang kita gila, kalau nyuapinnya pakai sendok, itu sekalian sendoknya dimasukin. Cuk, nih orang gila makannya sendok, bukan bubur. Gitu. Langsung diprotolin tuh ke mulut gitu kan. Nah, cerita itu tidak spesifik ada di dalam Al-Quran. Tapi itu adalah akhlaknya Al-Quran. Nabi ketika Al-Hatib Ibnu Abi Balta'ah berusaha mengirim surat ke kota Makkah, membocorkan rahasia persiapan Kanjeng Nabi dan para sahabat. Tapi surat itu belum sampai ke Makkah. Dipanggil oleh Nabi, ditanya, Kang, kenapa kau kirim surat bocorkan rahasia ini kepada orang-orang Mekah? Dijawab oleh dia, ya Rasul, semua orang yang hijrah ini dia sudah bawa keluarganya, kecuali saya. Istri dan anak-anak saya yang perempuan masih tinggal di Makkah, nggak ada yang jaga. Maka saya hanya berharap agar mereka bisa, dengan ini mereka akan berbaik-baik kepada
saya. Maka lalu kemudian muncullah ngapunten niki jadi sebab nuzul surah napa nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a min dunil mu'minin. Napa sambungannya? Kok jadi lupa kalau ayatnya ngapunten bunyai napa sambungannya? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a min dunil mu'minin. Ya Allah shalli ala sayyidina Muhammad. Nggih ngapunten kudu daripada neruskan Quran salah nggih. Nggih. Turun ayat ini. Jangan ambil musuhmu dan musuhku sebagai aulia. Wah, ributkan dulu kita ribut aulia. Tapi yang dimaksud di sini ayat ini jelas, ini bukan tentang pemimpin. Ini jelas tentang persekongkolan nanti itu bila tadi. Dia mau bikin persekongkolan dengan orang-orang sana dengan tulquna ilaihim bil mawaddah. Dia berbaik-baik agar mereka bisa berbaik-baik menjaga keluarganya. Umar marahnya minta ampun. Di dalam riwayat, dalam sejumlah riwayat digambarkan Umar itu sampai bilang begini, ya Rasulullah uqatti'anna unuqah. Tak penggal wae leherna. Tapi kan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah ngaku, dia sudah minta maaf, alasannya juga sudah clear, dan apa yang dia coba lakukan belum terjadi. Maafkan, kata Nabi. Maafnya Nabi ini adalah kana khuluquhul Quran. Bukan, itu pengkhianatan loh. Belum omongan. Ini baru sampai omongan saja, wah balasannya udah luar biasa. Baru omongan orang yang gak karuan kepada kita, itu balasannya wis nyundul langit. Belum berkhianat. Nabi ini pengkhianatan ini. Al-Khatib Ibn Abi Balta'ah sudah berusaha berkhianat. Terhadap pengkhianatan saja, ketika pengkhianatannya bisa ditegah, Nabi memaafkan. Karena khuluquhul Quran. Jadi cara membacanya, ini menurut kula nggih nyun samudra pangapunten. Dalam ilmu kula yang dhaif, cara membaca hadis ini adalah bahwa ukuran membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu ada pada akhlak sebagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi. Bukan Quran itu menjadi alat. Jadi kalau biasa Guyan bilang begini, Quran itu petunjuk kepada akhlak yang mulia, bukan alat untuk menunjuk-nunjuk orang lain. Dia petunjuk untuk diri kita sendiri, untuk kita berakhlak, bukan alat untuk menunjuk-nunjuk orang lain. Kalau Quran kita pakai untuk menunjuk-nunjuk orang lain, jangan-jangan kita tidak mengikut karena khuluquhul Quran. Nah, terakhir nyon samudra pangapunten, izinkan kula menutup dengan tadi kan di awal dibaan tadi kan kita selalu baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau senang dengan ayat ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang bagi kalian rasul dari diri kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat bagi Nabi itu rasanya ma 'anittum. Sesuatu yang membuat kalian susah. Jadi kalau ada kesusahan bagi kalian, Nabi itu merasakan berat. Sebaliknya, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu harisun 'alaikum, pengen banget begitu berkeinginan bagi kalian itu bil mu'minina raufur rahim, bagi orang-orang yang beriman ini merasakan raufur rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran Nabi, ke akhlak Nabi itu sederhana. Kalau di ayat ini, pertama, nggak enak kalau lihat umatnya sakit dan pengen banget agar umatnya itu semua merasakan kasih sayang dan kebaikan. Jadi kalau kita mau berakhlak seperti akhlaknya Kanjeng Nabi, cara sederhana nih kan. Pertama, jangan senang kalau orang susah. Lalu kemudian jangan sedih kalau orang enak. Sebaliknya, kita akan merasa tidak nyaman kalau orang susah, kalau orang lain susah, tapi kita merasa bahagia kalau orang mendapatkan kebajikan. Maka lalu kemudian orang yang mengamalkan akhlak ini, dia tidak mau bikin orang susah, tapi selalu mau membuat orang menjadi nyaman. Sederhana nggih amalnya. Dan itulah akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bikin susah orang,
bikin enak orang. Kalau bikin susah orang berarti tidak azizun alaihi ma anittum. Dan itu yang digambarkan oleh cerita-cerita tadi. Cerita Nabi dan seterusnya. Nabi semua menggambar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua kehidupannya menggambarkan bagaimana kanjeng Nabi menjadi bagian kehidupan para sahabat saat itu untuk membantu menyelesaikan masalah mereka, bukan menjadi bagian dari masalah. Wallahu a'lam bisawab. Nggih nyun samudra pangapunten, salah khilaf kula mohon maaf, nggih nyun sampurna kula salah mohon diingatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kula pribadi. Mudah-mudahan ini menjadi jalan berkah kebajikan bagi kita semua. Sebagaimana yang kula sampaikan di depan tadi, niki kula paham niki nguyahi segera, tapi mudah-mudahan niki jadi wasilah kula selamat dari kualat tidak mau mengikuti perintah panjenengan para bunyai, para alim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Kiai Muda Ahmad Rafiq MA PhD atas pepeling bagi kita semua tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan akhlak itu sebagai akhlak Rasulullah sebagai perilaku kita sehari-hari, tidak hanya sebagai ilmu pengetahuan saja. Amin, Allahumma amin. Acara demi acara sudah kita lalui Bapak Ibu. Selanjutnya adalah acara yang ke-7, yaitu penutup doa yang akan disampaikan oleh Ibu Nyai Hajah Ida Fatimah Zainal MSI. Alhamdulillah beliau sudah sehat kelihatannya. Kepada Ibu Nyai Hajah Ida Fatimah Zainal kami persilahkan. Mau di sini Bu, mungkin kita sebelum masuk ke doa bisa foto bersama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, calon-calon muslimat, sahabat-sahabat fatayat yang bisa hadir, muslimat di berbagai cabang dan anak cabang ranting. Alhamdulillah pada siang hari ini keluarga besar muslimat wilayah sangat menghadirkan, menginginkan memperingati Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho Allah, mendapat syafaatnya, sehingga kita bisa mampu dengan keikhlasan dan kekuatan untuk terus memperjuangkan agama Allah dan demi kalimatillah. Mohon kepada Allah kita semua, keluarga besar muslimah, dzurriyyah, anak cucu kita tetap menjadi orang yang ahli ilmu, ahli Quran, ahli taat, dan terus bisa memperjuangkan agama kita dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Khususan awliya'i wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa rahmatika
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ببركة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك أن تشفع في نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأن توجب لنا مغفرة كما لمن جاءه في خبر اللهم اجعله أول الشافعين وأنجح السائلين وأكرم الأولين وآخرين وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا أنه لا يصيب من كتبنا لنا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وآمن خوفنا وختم بالصالحات أعمالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل أولادنا وذريتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الطاعات وأهل الاستقامة وأهل القناعة وأهل الجنة ولا تجعلكم بغير. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن عبادك الشاكرين ومن عبادك التابعين ومن عبادك الخاشعين ومن عبادك العاملين ومن عبادك الحافظين ومن عبادك الساعدين ومن عبادك أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير يا فتاح يا عليم يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله وأنت خير الراحمين. أسألك يا الله ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. على حاجة القبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin. Terima kasih Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Nyai Hajah Ida Fatimah Zainal yang telah memimpin doa bersama. Ibu-ibu yang kami hormati, tiba kita di penghujung acara. Sebelum acara ini kami tutup, kami persilahkan ibu-ibu yang hadir untuk menyalakan kamera semuanya karena host akan mengambil foto kita untuk acara hari ini. Monggo semua kamera dihidupkan. Kami persilahkan host untuk mengabadikan kegiatan hari ini. Siap.
Siap, mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk membuka kameranya, ada 3 layer. Mohon menunggu berpose sampai ketiga-tiganya, nggih. Untuk layer pertama, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir 1, 2, 3. Sampun, matur suwun. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Host yang telah mengabadikan acara hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, alhamdulillah acara demi acara sudah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Apa yang telah disampaikan, semua rangkaian acara yang telah kita dengar hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan di dalam mengantarkan acara dari awal sampai akhir. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin untuk undur dari Zoom. Acara hari ini kita tutup. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.